Semangat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok saya Rizka, Cecilia Desi, Dia Nur, dan Lydia Adiana. Kami di sini membahas mengenai otonomi daerah dan implikasinya terhadap bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikeluarkan untuk mengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan ketentuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nilai dasar otonomi daerah dan asas pemerintahan. Nilai dasar otonomi daerah di sini dibagi menjadi 3, yaitu kebebasan, partisipasi, efektivitas atau efisiensi. Sedangkan asas pemerintahan yaitu menggunakan asas desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dilaksanakan di kota dan kabupaten, sedangkan asas tugas pembantu dapat dilakukan di provinsi, kabupaten, dan kota. Tujuan otonomi daerah: yang pertama, distribusi regional adil dan merata. Yang kedua, peningkatan pelayanan terhadap masyarakat semakin membaik. Yang ketiga, adanya keadilan nasional. Yang keempat, adanya pengembangan kehidupan secara demokratis. Yang kelima, mendorong pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya, sesuai dengan sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi. Yang ketiga, pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umumnya yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaan dilimpahkan pada gubernur dan bupati atau wali kota, dibiayai oleh APBN. Saya akan melanjutkan tentang bidang ketenagakerjaan. Bidang ketenagakerjaan adalah pengertian kelompok dan tenaga kerja atau segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dasar yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam wujud kesejahteraan. Kelompok tenaga kerja dan klasifikasi tenaga kerja. Kelompok tenaga kerja antara lain yaitu angkatan kerja, bukan angkatan kerja. Klasifikasi tenaga kerja antara lain yaitu tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik. Hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah yang pertama yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua yaitu mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembagian nasional dan daerah. Contoh kasus,
Formulasi Perda Ketenagakerjaan Kota Sukabumi dalam sudut pandang akademis. Yang pertama, secara filosofi peraturan, daerah ini dibentuk untuk menjamin bahwa pelaksanaan ketenagakerjaan tepat guna dan dapat berjalan dengan efektif, dan pembentukan peraturan daerah telah memenuhi unsur filosofis karena tujuan dan hakikat penyelenggaraannya semata-mata untuk memenuhi dan melindungi hak warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang NKRI 1945 dan Pancasila. Yang kedua, secara sosiologis, pelaksanaan Perda Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberi pengaruh positif terhadap masyarakat dalam hal peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, baik di dalam sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, olahraga, dan lingkungan. Selain itu, untuk mewujudkan dan menumbuhkan komitmen bersama antara program-program pemerintah daerah dengan perusahaan yang berbentuk perseorangan agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. Yang ketiga, yaitu secara yuridis dalam implementasinya, penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Sukabumi masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat mengenai pelayanan hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga Kota Sukabumi sehingga perlu diatur dengan peraturan daerah. Keterkaitan kasus dan materi dalam studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara kasus yang berjudul Formulasi Perda Ketenagakerjaan Kota Sukabumi dalam sudut pandang akademis dan materi. Keterkaitannya adalah pada kewenangan pemerintah tentang ketenagakerjaan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.